Bab ke-46. Dengan menjual satu TV saja, Vano bisa mendapatkan uang Rp50.000. Apalagi, jika dia berhasil menjual 10 TV, pendapatan bulanannya akan melebihi gaji seorang pekerja biasa. Pengalaman dan basis pelanggan yang dimiliki Vano setelah menjual radio sebelumnya membuatnya yakin bahwa TV yang baru dirakit akan segera terjual. Keyakinan itu semakin diperkuat oleh dukungan dan dorongan dari Billy. Jika situasi terus berlanjut seperti itu, maka pendapatan jutaan rupiah yang dijanjikan oleh Billy tidak akan menjadi sekadar mimpi belaka, melainkan akan segera menjadi kenyataan. Dengan potensi penjualan TV bekas yang begitu besar dan komitmen kuat dari kedua belah pihak, tidaklah mengherankan jika pendapatan yang dihasilkan akan mencapai angka yang fantastis dalam waktu yang relatif singkat. Bekerja keraslah, Vano. Aku akan selalu mendukungmu, ucap Billy, menepuk bahu Vano dengan penuh keyakinan. Billy telah lama mempertimbangkan untuk memberikan komisi kepada Vano atas setiap penjualan. Selain itu, dia juga ingin membalas budi atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan Vano kepadanya. Billy sudah melihat potensi besar yang dimiliki Vano dalam hal penjualan, terutama setelah suksesnya penjualan radio terakhir kali. Dia ingin meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri Vano, sehingga Vano bisa mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang tua atau orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal biaya produksi, Billy telah menghitung dengan cermat. Biaya untuk mengumpulkan barang bekas dan membeli komponen yang diperlukan untuk perbaikan sangat terjangkau. Bahkan setelah memberikan komisi kepada Vano, Billy masih bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan dari penjualan TV bekas tersebut. Rasio keuntungan yang begitu tinggi membuat Billy tidak terlalu memikirkan jumlah komisi yang akan diberikan kepada Vano. Baginya, yang terpenting adalah mencapai kesuksesan bersama dan memberikan manfaat bagi mereka berdua. Dengan potensi keuntungan hingga 4 kali lipat, itu akan membuat bahkan para kapitalis terbesar pun tercengang. Mereka mungkin tidak berani membayangkan atau memikirkan angka-angka sebesar itu, karena mereka mungkin belum pernah mengalami atau melihat pengembalian investasi yang sedemikian tinggi. Bagi mereka yang terbiasa dengan keuntungan yang lebih moderat, angka-angka seperti itu mungkin terdengar tidak masuk akal atau bahkan mustahil. Di era 1990-an, menjalani bisnis seperti itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk Billy. Era ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat dan perubahan sosial yang signifikan, yang menciptakan peluang baru bagi banyak orang untuk meraih kesuksesan finansial. Berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta liberalisasi ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia, banyak orang memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan kesempatan untuk menciptakan usaha sendiri. Billy, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, jawab Vano dengan penuh semangat. Baiklah, kau boleh pulang lebih awal. Istirahatlah dan segarkan pikiranmu, kau bisa lanjutkan pekerjaanmu besok, ucap Billy sambil menepuk bahu sahabatnya sekali lagi, memberikan dorongan tambahan sebelum Vano pergi. Vano pergi dengan ambisi yang besar. Sepertinya malam itu dia tidak akan bisa tidur dengan tenang, karena terlalu banyak gagasan yang berkecamuk di dalam pikirannya. Setelah hari yang sibuk, Billy mulai merapikan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Namun, sebelum meninggalkan gudang, dia melihat seseorang yang sepertinya sedang memperhatikan gudang dari kejauhan. Pria itu cepat-cepat pergi begitu Billy keluar, meninggalkan sedikit rasa curiga di dalam hati Billy. Namun, Billy memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, menutup pintu gudang, dan pergi. Saat malam tiba, suasana di rumah terasa berbeda. Hana duduk dengan tatapan kosong, sepertinya tidak tertarik untuk menonton TV seperti biasanya. Billy, yang peka terhadap perubahan suasana hati Hana, memperhatikan ekspresinya yang ragu-ragu. Hal itu membuatnya penasaran dan ingin tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Ada apa, Hana? Tanya Billy dengan suara lembut, mencoba mencairkan ketegangan yang terasa di ruangan tersebut. Hana, yang awalnya sedikit ragu untuk berbicara, akhirnya memutuskan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Billy, baru-baru ini, bisnismu berjalan dengan baik, bukan? Pertanyaan Hana terdengar samar, tetapi Billy dengan cepat menangkap maksud di balik kata-katanya. Dia tahu bahwa Hana merasa prihatin tentang keadaan keuangan mereka.
Terutama karena dia tidak lagi menerima uang tambahan dari Billy seperti sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Billy biasanya akan memberikan sebagian uang yang dia dapatkan kepada Hana sebagai bentuk kepercayaan dan dorongan bagi istrinya. Namun, sejak Billy mulai sibuk dengan bisnis barunya, Hana tidak lagi menerima uang tambahan tersebut. Tujuan Billy memberikan uang kepada Hana bukan hanya untuk membantu keuangan keluarga, tetapi juga untuk memberi kepastian bahwa mereka mampu menjalani kehidupan yang layak. Namun, bisnis barunya belum stabil, dan ada kekhawatiran yang mengganjal hatinya. Di era 1990-an, tingkat keamanan publik belum sebaik era yang akan datang. Pencurian dan perampokan bukanlah hal yang langka, dan Billy khawatir bahwa menyimpan uang sendiri di rumah akan menjadi risiko yang besar. Meskipun mereka tinggal di lingkungan yang relatif aman, tetapi tetap ada potensi risiko yang harus diwaspadai. Itu membuatnya merasa tidak nyaman dan gelisah, terutama karena dia bertanggung jawab tidak hanya atas kehidupannya sendiri, tetapi juga keluarganya. Pekerjaan memperbaiki barang bekas, meskipun memberikan penghasilan tambahan, pada dasarnya tidak terlalu menguntungkan. Setelah mengalokasikan dana untuk kebutuhan bisnis dan biaya hidup sehari-hari, tidak banyak uang yang tersisa untuk diberikan kepada Hana. Ya, Hana, tapi aku tidak banyak mendapatkan uang sekarang. Hanya 10 atau 20 ribu sehari. Ucapnya dengan jujur. Mendengar Billy berkata seperti itu, Hana merasa semakin cemas tentang masa depan mereka. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kenapa kau tidak bekerja di pabrik saja? Dengan pendapatan yang stabil, kita bisa menjalani hidup lebih aman ke depannya. Ungkap Hana, mencoba mencari solusi untuk situasi mereka. Billy tersenyum dan menggelengkan kepala. Hana, jangan khawatir. Aku telah menemukan cara baru untuk menghasilkan uang. Cara apa itu? Tanya Hana dengan penasaran. Menjual TV. Jawab Billy langsung tanpa menutup-nutupi. Hana tertegun sejenak. Menjual TV. Tapi itu tidak murah, kan? Apakah kau memiliki modal sebanyak itu? Billy lalu menjelaskan kepada Hana tentang semua upayanya dalam merakit TV dan rencananya untuk menjualnya. Wajah Hana dipenuhi kejutan mendengar cerita itu, seolah-olah dia sedang memandang pria yang sama namun dengan semangat yang baru. Kau lupa ya? Aku bisa merakit berbagai barang elektronik, bukan hanya radio. Sekarang aku bisa menjual barang yang lebih besar. Ucap Billy dengan santai, mencoba meyakinkan Hana bahwa dia telah merencanakan dengan matang. Kalau begitu, kau yakin akan menghasilkan banyak uang? Tanya Hana ragu. Billy mengangguk mantap, meraih tangan Hana dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan menjalaninya jika itu tidak menghasilkan uang. Hana, bagaimanapun, aku harus menghasilkan uang, jadi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ujarnya dengan tekad yang kuat. Meskipun demikian, perasaan khawatir masih mengganggu pikiran Hana. Namun, dia memilih untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Billy melihat kekhawatiran di wajah Hana, tetapi dia sadar bahwa menjelaskan rencananya hanya akan menambah kebingungan. Dia mengerti bahwa hasil nyata dari rencananya akan menghilangkan keraguan Hana. Dia yakin bahwa ketika Vano berhasil menjual semua TV dan mendapatkan uang, keraguan Hana akan sirna dan kepercayaan padanya akan semakin kuat. Keesokan paginya, Vano bangun pagi-pagi, bersemangat untuk memindahkan TV yang telah dirakit dari gudang ke toko orang tuanya. Begitu tiba di toko, Nyonya Shanti terkejut melihat jumlah TV yang dibawa Vano. Vano, dari mana kau mendapatkan semua TV ini? Tanya Nyonya Shanti dengan ekspresi heran. Tentu saja dari gudang. Bu, ini semua dirakit oleh Billy. Luar biasa, bukan? Jawab Vano dengan bangga. Billy bisa merakit barang juga. Sungguh menakjubkan. Ucap Nyonya Shanti dengan mata berbinar. Betul sekali. Tidak hanya memperbaiki, Billy juga bisa merakit barang bekas menjadi baru. Keahliannya tidak ada yang bisa menandingi. Ujar Vano sambil mengacungkan jempolnya dengan bangga. Berapa banyak uang yang bisa kau dapatkan dengan menjual barang-barang ini? Tanya Nyonya Shanti penasaran. Untuk satu TV yang terjual, Billy akan memberiku komisi 50.000. Jawab Vano dengan antusias, sambil menaik turunkan alisnya. Berapa? Apakah aku tidak salah dengar? Tanya Nyonya Shanti dengan ekspresi terkejut.
tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Ya, Bu, 50.000 rupiah untuk satu TV yang terjual. Ucap Vano, sambil menunjukkan 5 jarinya untuk menegaskan. Nyonya Shanti mengerutkan keningnya, masih terkejut dengan jumlah yang didengarnya. Apakah itu benar? 50.000 untuk satu TV yang terjual? Bu! Vano menghela nafas berat. Tenanglah. Berapa kali aku harus mengulanginya? Nah, semudah itukah kau mendapatkan uang? Tanya Nyonya Shanti dengan tatapan kosong, mencerna informasi yang baru saja didengarnya. Ya, ini semua berkat keahlian dan bantuan Billy. Jawab Vano dengan senyum cerahnya. Nah, tidak masalah berapa banyak uang yang kau hasilkan. Tetapi jangan sampai kau melakukan sesuatu yang ilegal. Ucap Nyonya Shanti, memberikan nasihat dengan serius. Vano terkejut dengan pernyataan ibunya. Bu, apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku melakukan hal ilegal? Tidak mungkin pemerintah akan diam saja jika mengetahui pelaku usaha memiliki keuntungan sebesar itu. Jangan sampai kau menghancurkan seluruh hidupmu hanya karena uang yang tidak seberapa. Ucap Nyonya Shanti dengan ekspresi cemas, memperingatkan anaknya dengan tulus. Bab ke-47. Bu, kau terlalu banyak berpikir. Ucap Vano, merasa tidak senang dengan kekhawatiran yang ditunjukkan ibunya. Kenapa harus membicarakan pemerintah segala? Saat ini, bahkan toko pun kami belum punya. Jadi sekarang kami tidak ingin berspekulasi tentang apapun. Memang, sekarang kau bisa mendapatkan uang dengan mudah. Tapi apakah kau yakin Billy tidak akan mengkhianati kepercayaanmu ketika ada masalah? Tanya Nyonya Shanti dengan ekspresi ragu. Tidak mungkin. Seru Vano. Semakin tidak senang mendengarnya. Billy sendiri yang memberiku uang untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Tidak mungkin dia setegak itu kepadaku. Keraguan masih terlihat di wajah Nyonya Shanti. Tapi apa yang kau dapatkan itu terlalu sulit untuk dipercaya. Faktanya, Bu, kau sendiri yang bilang kalau menghasilkan uang itu tidak gampang. Tapi ketika aku mampu melakukannya, kau malah meragukanku. Sekarang, aku dan Billy benar-benar sedang berusaha keras dengan cara yang baik. Jadi, jangan sampai hal-hal seperti ini meruntuhkan semangatku. Ucap Vano dengan ekspresi kecewa. Nyonya Shanti terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya, dan akhirnya tersenyum penuh arti. Ibu hanya khawatir padamu. Nak, tidak perlu khawatir. Bu, tunggu saja sampai aku sukses. Aku pasti akan membuatmu bangga. Ucap Vano, meski masih sedikit kecewa. Nyonya Shanti mengangguk singkat, lalu berbalik sambil tersenyum. Baiklah, sekarang ibu tidak akan khawatir lagi. Vano menghidupkan catu daa dan menghubungkan kabel antena eksternal. Segera, gambar muncul di layar TV, meski masih ada sedikit gangguan. Vano mencoba menyesuaikan antena, dan dengan cepat gambar menjadi jelas. Setelah TV dinyalakan, Vano menempelkan sebuah tanda di kaca toko dengan tulisan. Dijual TV hitam putih bekas dengan harga terjangkau. Vano segera berjalan mendekati ibunya, menunjukkan raut wajah yang penuh semangat. Bu, jika ada pembeli yang bertanya, suruh mereka untuk meninggalkan nama dan alamat tempat tinggal di selembar kertas. Bilang kalau aku akan menemuinya besok. Kau mau pergi kemana? Tanya Nyonya Kiara. Suaranya penuh kebingungan. Vano tersenyum lebar. Tentu saja aku akan mencari pembeli lain. Aku tidak bisa dengan hanya duduk di sini dan menunggu mereka datang. Lalu kenapa TV-nya dinyalakan? Pemborosan listrik saja. Seru Nyonya Shanti, hendak mematikan TV. Namun, Vano segera menghentikan langkah ibunya. Bu, ini cara bisnis yang bisa menarik perhatian pelanggan. Jadi jangan dimatikan. Nyonya Shanti mengerutkan kening, mencoba memahami logika di balik tindakan itu. Cara bisnis apa kalau menambah tagihan listrikku? Protesnya dengan nada kesal. Bu, jangan khawatir. Masalah tagihan listrik, aku akan membayarnya di akhir bulan. Jelas Vano, sebelum ibunya bisa menjawab. Dia segera pergi mengendarai sepedanya. Pukul 9, Billy tidak terburu-buru untuk pergi ke gudang. Dia benar-benar ingin memanfaatkan waktu istirahatnya, menyadari bahwa kepadatan pekerjaan di masa depan mungkin akan mengurangi kesempatan untuk beristirahat. Bagi Billy, kesehatan adalah aset utama untuk bisa melakukan perubahan,
Dan dia tidak ingin menghabiskan masa tuanya di rumah sakit atau tergantung pada obat-obatan. Saat sampai di pintu gudang, Billy menyadari dua sosok yang bersembunyi tidak jauh dari sana. Hal itu membuatnya tidak senang dan gelisah. Dia bertanya-tanya apa motif kedua orang itu berada di sana. Siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Dia terlalu sibuk belakangan ini, dan sepertinya sekarang dia sedang diawasi. Namun, Billy tidak langsung menghampiri mereka. Alih-alih, ia memilih untuk membiarkan dan mengamati dengan hati-hati. Setelah mengamati sejenak, dia merasa mengenali salah satu dari mereka. Orang yang dilihatnya kemarin sore. Sepertinya mereka telah memantau tempat itu untuk waktu yang cukup lama. Meskipun Billy mengenali wajah orang tersebut dari pertemuan kemarin, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Billy tidak ingin terburu-buru dan memilih untuk pergi dari sana, menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kehadiran mereka. Dia pergi dari sana bukan karena takut pada pencuri, tetapi karena ia sadar akan pentingnya kehati-hatian dalam menghadapi situasi yang tidak pasti seperti itu. Saat itu, Billy sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan seseorang yang bisa menjaga keamanan pekerjaannya. Di tengah pikirannya, satu nama langsung muncul sebagai kandidat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Cakra, seorang veteran berusia 25 tahun. Dia memiliki satu adik perempuan yang masih duduk di sekolah menengah. Kehidupan Cakra telah berubah setelah kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya. Dia bertanggung jawab untuk menjaga adik perempuannya, menjadi tulang punggung untuk kelangsungan hidupnya. Karena itu, Cakra harus meninggalkan karir militernya dan pensiun lebih awal, mengorbankan impian dan aspirasinya untuk kehidupan bersama adik perempuannya. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluar dari militer, Cakra tidak memiliki keahlian yang lain selain kekuatan fisiknya. Dia harus mengandalkan kekuatan ototnya untuk mencari nafkah dan terpaksa melakukan pekerjaan keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Saat berada di sekolah menengah, adiknya menjadi korban intimidasi oleh sekelompok gangster. Tekanan tersebut begitu berat, sehingga adiknya harus mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal tersebut membuat Cakra marah, membawanya ke sebuah pertarungan bengis melawan para gangster, di mana detailnya tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Billy. Tetapi, ada yang mengatakan bahwa insiden itu begitu mengerikan sehingga menjadi kasus besar dan dimuat dalam media lokal. Kedekatan antara Billy dan Cakra memang terjalin melalui hubungan yang tak terduga, terutama jika dilihat dari sudut pandang orang luar. Ketika adik perempuan Cakra mengalami kecelakaan, Billy dengan cepat membawa adiknya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang tepat waktu, yang akhirnya menyelamatkan nyawa sang adik. Saat itulah ikatan pertemanan di antara mereka terbentuk. Bagi Cakra, Billy bukan hanya sekadar teman, tetapi juga seorang penyelamat bagi adiknya. Tindakan sigap Billy dalam membawa adik perempuan Cakra ke rumah sakit saat terjadi musibah telah dianggap sebagai tindakan penyelamatan yang sangat besar dan tidak terlupakan oleh Cakra. Namun, meskipun Billy telah berbuat baik kepada Cakra, rasa terima kasihnya yang begitu besar tidak pernah diungkapkan secara langsung. Cakra menyimpan rasa terima kasih itu di dalam hatinya, tanpa pernah mengekspresikannya dengan kata-kata. Billy dan Cakra sangat jarang berkomunikasi. Kepribadian keduanya begitu berbeda sehingga seringkali mereka tidak memiliki banyak hal untuk dibicarakan, yang membuat interaksi mereka menjadi terbatas. Mengikuti ingatannya, Billy dengan cepat menemukan rumah Cakra. Meskipun kenyataannya rumah Cakra sulit untuk ditemukan, Billy menatap sebuah rumah yang terlihat agak bobrok di depannya, menimbulkan kekhawatiran bahwa rumah itu mungkin akan runtuh saat terjadi angin kencang. Melihat kondisi rumah yang memprihatinkan itu, Billy merasa sedikit cemas. Namun, dia tetap memutuskan untuk mengetuk pintu dengan ringan, dan tidak lama kemudian, pintu terbuka. "Wah, Kak Billy, ada apa?" tanya seorang gadis muda yang muncul di pintu, dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia adalah adik perempuan Cakra. Namanya Yuki. "Apakah kakakmu ada di rumah?" tanya Billy sambil menepuk-nepuk kepala Yuki. "Ada," jawab Yuki sambil mengangguk, lalu berteriak. "Kakak, ada Kak Billy di sini." Yuki terus menatap Billy, matanya berkedip-kedip, dengan kilau yang menggambarkan ketertarikan seorang gadis pada seorang pria. Namun, pikiran Billy tidak teralihkan kepada Yuki. Baginya, Yuki hanya seorang gadis belia,
sehingga dia secara alami menghiraukannya. Tentu saja, bahkan jika dia tertarik, Billy tidak akan memberikan perhatian khusus padanya. Sebab, hanya ada satu wanita yang menghuni hatinya. Istrinya, Hana. "Kak, Billy, masuklah dulu," tawar Yuki. "Tidak usah, aku ada urusan dengan kakakmu," jawab Billy dengan senyum ramah. Segera, seorang pria berbadan tinggi dan besar, mengenakan rompi, muncul dari dalam rumah. "Billy, ada urusan apa kau mencariku?" tanya Cakra. "Bisa kita bicarakan di tempat lain," ajak Billy sambil tersenyum penuh arti. Cakra mengernyitkan keningnya. "Kenapa harus di tempat lain? Lama tidak?" tanyanya, lalu menoleh ke arah Yuki dengan ekspresi heran. Bab ke-48. "Aku ingin mengajakmu berbisnis. Aku pastikan kau bisa pulang sebelum makan malam," ucap Billy tanpa basa-basi, memahami apa yang dipikirkan dan dibutuhkan oleh Cakra. "Yuki, tetaplah di rumah dan tunggu sampai aku pulang," ucap Cakra dengan suara lembut. Dia tidak ragu ketika Billy membicarakan tentang bisnis. Yuki melirik Billy, lalu mengangguk patuh. "Baiklah, kakak." Setelah mengenakan jaket, Cakra mengikuti Billy pergi. Dengan langkah percaya diri, dia berjalan di belakang Billy, yang memimpin jalan menuju tujuan yang belum diungkapkan. Meskipun Cakra tampak diam, ekspresi wajahnya memperlihatkan keraguan yang terselip di balik ketenangannya. Bagaimanapun juga, dia mempercayai Billy, meskipun belum mengetahui tujuan yang sebenarnya. "Kenapa kau tidak bertanya apa yang akan kau lakukan?" Setelah beberapa saat berjalan, Billy dengan sengaja melambatkan langkahnya agar mereka berjalan sejajar. "Aku pikir kau akan memberitahuku," jawab Cakra dengan ekspresi kesal. Billy tersenyum sedikit, mengenali sifat Cakra yang belum berubah. Meskipun sudah tidak lama bertemu, namun kepribadian Cakra masih sama seperti dulu, kaku dan tidak mudah menunjukkan emosi. Namun, Billy merasa bahwa di balik sikapnya yang kaku, tersembunyi kebaikan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. "Nah, ini untukmu," ucap Billy sambil menyerahkan selembar uang pecahan 50.000 kepada Cakra. Melihat selembar uang di tangan Billy, Cakra mengerutkan kening. Ekspresi wajahnya menggambarkan kebingungan dan sedikit kecemasan. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berniat untuk pergi. Billy segera menghentikan langkahnya. Dia tahu Cakra telah salah paham, dan dengan cepat dia menjelaskan. "Uang ini tidak aku berikan karena aku kasihan padamu, tapi aku benar-benar ingin kau membantuku." Mendengar penjelasan itu, Cakra berhenti, meskipun masih enggan menerima uang tersebut. "Itu terlalu banyak," ucap Cakra akhirnya. Billy sedikit tercengang. Ternyata masih ada orang yang merasa tidak enakan saat diberi uang. Gumamnya dalam hati. Tetapi, ketika Billy mengingat kembali masa lalu Cakra, dia menghela nafas lega. Meskipun Cakra mungkin terkesan ragu-ragu atau enggan menerima uang itu, Billy yakin bahwa Cakra adalah orang yang jujur dan memiliki prinsip yang teguh. "Belakangan ini, ada beberapa orang misterius yang mengawasiku. Aku tidak tahu siapa yang menyuruh mereka. Jadi aku datang menemuimu untuk meminta bantuan," jelas Billy tanpa menyembunyikan apapun. "Tentu, aku akan membantumu untuk membereskannya," ucap Cakra, segera mengambil uang dari tangan Billy. Cakra, yang sebelumnya terlihat tenang dan pendiam, segera merespons permintaan Billy dengan penuh semangat. Sikapnya menunjukkan kesiapan dan keberanian untuk membantu Billy mengatasi masalah itu. Seandainya itu hal lain, mungkin Cakra tidak akan seantusias itu. Namun, ketika Billy mengungkapkan masalahnya, Cakra tidak ragu, karena dia tidak takut pada siapapun. Cakra, dengan pengalaman lamanya sebagai prajurit militer, tidak diragukan lagi memiliki ketangguhan yang luar biasa. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan seperti menghadapi gerombolan preman, dia tidak akan gentar atau merasa tertekan sama sekali. Billy, yang mengenal baik Cakra, sama sekali tidak meragukan kehandalan temannya itu. Tanpa perlu terlalu banyak penjelasan,
Billy langsung meminta bantuan dari Cakra. Dia yakin bahwa Cakra memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengatasi situasi apapun, termasuk menghadapi ancaman dari gerombolan preman. Tak lama, mereka berdua tiba di pintu masuk gang, dan pandangan mereka langsung tertuju ke arah orang-orang yang berdiri tidak jauh dari gudang. Kau bersembunyilah dulu. Aku akan menghampiri mereka untuk memastikan. Jika ada masalah, segera keluar untuk membantu. Ucap Billy memberi instruksi kepada Cakra dengan tegas. Cakra hanya mengangguk sebagai jawaban, tanpa berkata apapun, dan kemudian berjalan pergi untuk melaksanakan tugasnya. Billy mengambil nafas dalam-dalam, lalu melangkah menuju gudang. Orang-orang yang sebelumnya mengawasi masih berada di sana, menatap ke arahnya saat dia datang. Meskipun begitu, mereka tidak segera bertindak dan hanya berkumpul, seolah-olah menunggu sesuatu. Billy tahu apa artinya, tetapi dia tidak panik. Dia tetap tenang, mempertahankan kendali atas situasi. Saat Billy membuka pintu dan akan melangkah masuk, seseorang mengikutinya dari belakang. Dua lainnya tetap di pintu, berperan seperti penjaga yang siap mengambil tindakan apapun jika diperlukan. Billy tetap tenang dan waspada, ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Ini negara hukum. Tidak peduli seberapa nekat mereka, pasti mereka akan berpikir dulu sebelum bertindak. Gumamnya dalam hati. Orang yang mengikuti Billy terlihat masih muda dan memiliki kepala yang botak. Dia tersenyum tipis dengan mata yang berbinar-binar, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Ada yang bisa aku bantu? Tanya Billy dengan tenang, memperlihatkan sikap yang ramah namun tetap waspada. Pria itu tampak terkejut dengan ketenangan yang ditunjukkan Billy. Hei, namaku Sonny Codet. Setidaknya begitulah teman-temanku memanggilku di jalanan. Kau bisa memanggilku Sonny Codet. Ucapnya dengan percaya diri. Billy hampir tertawa mendengar nama tersebut. Mungkin orang ini terlalu sering menonton sinetron. Gumamnya dalam hati. Baiklah, Sonny Codet. Jeti, apa keperluanmu datang ke sini? Tanya Billy dengan tenang, memastikan bahwa pertemuan itu berjalan sesuai rencana dan tidak berujung pada situasi yang tidak diinginkan. Sonny melangkah masuk ke dalam, sambil melihat ke sekeliling. Aku dengar kau mengumpulkan barang-barang bekas di sini. Aku membawa beberapa. Apakah kau tertarik? Ucapnya dengan percaya diri. Billy sedikit terkejut mendengar hal itu. Tidak seperti yang dia duga sebelumnya, pemuda itu sepertinya tidak datang dengan niat buruk. Selama barangnya masih bagus, aku akan menerimanya dengan baik. Jawab Billy dengan santai. Sonny mengangguk. Bagus. Aku memiliki lebih dari 10 TV dan 20 radio. Jeti, berapa harga untuk semuanya? Namun, sebelum Billy bisa menetapkan harga atau memberikan tanggapan lebih lanjut, dia dihentikan oleh gerakan tangan Sonny yang tegas. Sonny menatapnya tajam. Aku sudah bertanya kepada orang-orang mengenai harganya. Jadi jangan mencoba menipuku. Billy tersenyum mendengar hal tersebut. Aku harus melihat barang-barangmu terlebih dahulu sebelum menentukan harganya. Apakah kau meragukan keseriusanku? Seru Sonny dengan ekspresi marah. Billy, bagaimanapun, tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh trik Sonny. Sonny, dalam bisnis, kepercayaan kepada pelanggan menjadi hal yang utama. Jika barangmu tidak memenuhi syarat, apa gunanya penawaranmu? Jangan sampai kau menyesal nantinya. Jelasnya dengan tenang, menunjukkan bahwa dia tidak akan terbujuk oleh tekanan atau intimidasi. Sonny menatapnya dengan sinis. Jangan bercanda, kau tidak tahu siapa aku. Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya, jadi aku tidak peduli sama sekali. Jawab Billy tanpa memperlihatkan keraguan. Mendengar itu, Sonny menggeram dengan penuh amarah. Niatnya untuk menyerang Billy nyaris tak terbendung. Namun, saat melihat ketenangan di wajah Billy, seketika dia menjadi ragu. Apakah pria ini benar-benar berani? Atau mungkin dia memiliki dukungan yang kuat di belakangnya? Gumamnya dalam hati. Billy melanjutkan dengan nada tegas.
Jika kau ingin menjual barang, silakan bawa ke sini. Namun, jika tidak, lebih baik kau pergi dari sini. Sonny merasa tertantang dan ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa dalam situasi itu. Kau mencoba mengancamku, serunya. Tidak, aku hanya berbicara jujur, jawab Billy dengan ekspresi dingin. Sonny tersenyum sinis. Baiklah, mari kita lihat seberapa hebat kau. Sonny melambaikan tangannya dengan tegas, memberi isyarat kepada dua orang yang menunggu di luar pintu untuk masuk. Keduanya memasuki ruangan dengan langkah percaya diri dan ekspresi wajah yang dipenuhi kemarahan. Tutup pintu. Mari kita bicarakan bisnis dengan orang ini, ucap Sonny sambil terkekeh. Ketika salah satu dari mereka hendak menutup pintu, tiba-tiba pintu itu diterjang dengan keras hingga terbuka lebar, menyebabkan semua orang terkejut. Bab ke-49. Pria yang hendak menutup pintu tidak sempat bereaksi, terlempar dengan keras ke lantai akibat terjangan yang tiba-tiba. Kejadian yang mendadak itu membuat Sonny terdiam. Tidak mampu bereaksi untuk sementara waktu, ekspresi wajahnya tampak terkejut dan bingung. Billy menghela nafas lega saat melihat Cakra dengan gagahnya berdiri di pintu. Kehadiran Cakra di waktu yang tepat berhasil membuat para berandalan itu ketakutan. Hei, apa yang kau lakukan? Seru Sonny, matanya membesar ketika dia melihat sosok Cakra yang berbadan besar berdiri di hadapannya. Dia menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Cakra tidak berkata apa-apa, hanya menatap Billy dengan ekspresi dingin, menunggu instruksi selanjutnya. Lempar mereka keluar, ucap Billy dengan nada dingin. Cakra mengangguk tanpa berkata-kata, lalu dengan cepat, ia mengangkat pria yang masih menatapnya dengan tatapan kosong. Dengan kekuatannya yang besar, Cakra mengangkatnya dengan mudah, seolah-olah sedang menjinjing anak kucing. Pria itu masih ingin melawan. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan Cakra, dia sadar bahwa dia bukan lawan yang sepadan. Dengan keras, Cakra melemparkannya keluar pintu. Sementara itu, pria yang telah terjatuh di lantai segera berlari keluar sebelum Cakra sempat melemparkannya juga. Apa yang kau lakukan? Ternyata kau memiliki bajingan. Yah! Seru Sonny sambil menatap Billy dengan ekspresi panik. Kau takut? Billy tersenyum sinis, mencoba menekan Sonny. Katakan padaku, apa tujuanmu datang ke sini? Cakra tetap berdiri di samping Billy, memberikan tekanan tambahan pada Sonny. Sonny menelan ludah, menjadi tegang karena tatapan tajam dari mereka berdua. Sebenarnya, aku hanya ingin berbisnis denganmu. Teman, jangan berprasangka buruk. Aku tidak punya niat lain, ujarnya dengan hati-hati. Bisnis? Billy terkekeh. Aku tahu kau ingin memerasku, kan? Tidak. Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu, ucap Sonny cepat, berusaha meyakinkan Billy. Aku memiliki beberapa barang yang mungkin kau butuhkan. Tapi semuanya rusak. Jadi menurutmu tidak berharga, kan? Billy menginterupsi, sudah mengetahui apa yang akan dikatakan Sonny. Sonny tersenyum malu-malu karena tidak bisa berdalih lagi. Ya, begitulah adanya. Bisakah kau tunjukkan di mana barang-barang tersebut? Tanya Billy dengan tenang. Sonny terdiam sejenak, menatap Billy dengan ekspresi terkejut. Apa? Kau ingin menjual barang-barang itu, kan? Tanya Billy dengan tegas. Di rumahku. Tapi jika kau tidak tertarik, lupakan saja. Aku permisi dulu, ucap Sonny cepat, mencoba menghindari situasi yang semakin tidak menguntungkan baginya. Namun, sebelum ia bisa melangkah pergi, Cakra menghalangi jalannya, menunjukkan bahwa ia tidak akan bisa pergi begitu saja. Teman, kenapa kau menghalangi jalanku? Ucap Sonny dengan suara gemetar, tampak terintimidasi saat melihat Cakra yang berdiri menjulang di depannya, seolah-olah melihat hantu. Antar aku ke rumahmu,
Ucap Billy dengan tenang. Sonny mengerutkan kening. Ekspresinya mencerminkan ketidakpercayaan dan kebingungan. Percuma saja. Tidak ada yang menarik di sana. Kau punya dua pilihan. Pertama, antar aku langsung ke rumahmu. Atau kedua, kau akan dipukuli terlebih dahulu. Baru setelah itu, kau mengantarku ke rumahmu. Ucap Billy sambil menyeringai, memberikan tekanan pada Sonny. Sonny merasa ingin menangis saat mendengar syarat dari Billy. Dalam hati, ia menggerutu. Orang ini benar-benar aneh. Jika Billy mengetahui apa yang dipikirkan Sonny, pasti dia akan tertawa terbahak-bahak. Bagi Billy, menerima label aneh hanya akan dia anggap sebagai pujian atau bahkan bahan lelucon semata. Namun, sebagai seorang preman yang terbiasa dengan dunia kekerasan dan intimidasi, Sonny merasa takut untuk menyebut Billy sebagai orang aneh. Sonny bukan orang yang bodoh, jadi tanpa ragu dia memilih pilihan pertama. Billy segera mengunci pintu gudang dengan hati-hati, memastikan keamanan area tersebut sebelum mereka berjalan pergi. Perjalanan ke rumah Sonny berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan yang menghalangi mereka. Rumahnya terlihat tua dan sederhana dengan atap genteng yang sudah lapuk, tapi jauh lebih baik dibandingkan rumah Cakra. Teman, inilah rumahku. Ucap Sonny dengan bangga sambil menunjuk ke arah rumahnya, meskipun terlihat agak malu karena kondisi rumahnya. Ya, kau pergilah mengambil barang-barang itu. Kami akan menunggumu di sini. Ucap Billy sambil melambaikan tangannya. Sonny mengangguk patuh, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumahnya dengan cepat. Cakra mengerutkan kening, merasa khawatir saat melihat Sonny masuk ke dalam rumah. Billy, apakah kau tidak takut dia akan melarikan diri? Tanyanya. Tidak apa-apa, dia tidak akan lari. Jawab Billy dengan tenang, yakin bahwa Sonny akan kembali dengan barang-barangnya. Tak lama, Sonny keluar dari rumah dengan membawa beberapa radio di tangannya. Hanya ada ini. Billy segera memeriksa barang-barang tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat bahwa radio-radio itu sudah berkarat. Casinya lepas, dan bagian dalamnya juga rusak. Sudah jelas, barang-barang itu hanya sampah yang tidak dapat didaur ulang. Namun, dia penasaran dari mana Sonny mendapatkan barang-barang itu. Orang seperti Sonny seharusnya tidak memiliki barang-barang bekas semacam itu. Seketika, pikirannya mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menguntungkannya. Dari mana kau mendapatkan barang-barang bekas ini? Dan berapa banyak lagi yang kau punya? Tanya Billy cepat. Aku membelinya dari seorang pemulung dengan harga murah. Hanya beberapa ribu rupiah saja. Jawab Sonny dengan jujur. Apakah masih ada yang lain? Sonny mengangguk cepat. Masih ada beberapa, tetapi harganya agak mahal. Jadi aku tidak membelinya. Bagaimana? Tertarik membeli barang-barangku ini? Tidak. Ini tidak berharga. Jawab Billy sambil menggelengkan kepala. Tadinya, Sonny sudah yakin kalau Billy akan membeli barang-barangnya. Jadi dia sedikit kecewa ketika mendengar penolakan tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan uang dari penjualan barang-barang itu untuk membeli rokok. Tapi sebaliknya dia tidak mendapat apa-apa. Siapa nama pemulung itu? Di mana aku bisa menemukannya? Tanya Billy. Kau tahu, pemulung itu luar biasa. Hampir semua orang kenal dia. Dia seperti raja pemulung di kota ini. Jawab Sonny dengan senyum penuh arti. Cakra mungkin tidak begitu mengerti maksud Sonny. Tetapi Billy, dengan intuisinya yang tajam, langsung bisa menerka apa yang sebenarnya ingin dilakukan Sonny. Sonny terlihat ingin memanfaatkan situasi tersebut, mencoba mengambil keuntungan dari kesempatan yang muncul di depannya. Apakah kau mengenalnya? Tanya Billy. Sonny mengangguk. Tentu saja aku mengenalnya. Tidak hanya aku. Hampir semua orang di kota ini mengenalnya. Billy tidak banyak bicara. Dia segera mengeluarkan 2 lembar uang pecahan 5.000 dan memberikannya kepada Sonny. Teman, apa maksudmu? Tanya Sonny sambil melirik uang di tangan Billy.
Ambil, untuk beli rokok, dan beritahu aku di mana aku bisa menemukan Raja Pemulung itu. Ucap Billy sambil tersenyum. Sebenarnya, Billy tidak ingin memberikan uang sama sekali kepada Sonny. Namun, dia menyadari bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang diberikan oleh Sonny. Sonny agak terkejut dengan kebaikan hati Billy. Tapi dia menerima uang itu dengan senang hati. Setelah menerima uangnya, Sonny memberitahu Billy nama dan alamat pemulung tersebut. Billy mencatat informasi tersebut dengan hati-hati, lalu bertanya lagi. Pemulung itu, seperti apa orangnya? Kirun itu, kurasa orangnya baik. Tapi aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, jadi aku tidak terlalu tahu tentang kepribadiannya. Jawabnya dengan ekspresi ragu. Tempat yang kau sebutkan tadi berada di pinggiran kota, bukan? Tanya Billy lagi. Ya, mereka biasanya menaruh barang-barang itu di sana. Jawab Sonny cepat. Billy mengangguk puas, melihat bahwa Sonny masih punya pikiran yang jernih dan masih mau bekerja sama dengannya. Baiklah, ayo kita pergi. Ucap Billy sambil melambaikan tangan. Bab ke-50. Kita? Seru Sonny sambil mengernyitkan keningnya. Ya, kau sudah mengenal pria itu. Jadi tidak masalah kan kalau kau mengantar kami ke sana? Tanya Billy dengan santai. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Jawab Sonny cepat, sambil menyimpan uang yang diberikan Billy ke dalam saku celananya. Cakra, yang berdiri di sebelahnya, sedikit bingung melihat Billy memberikan uang kepada Sonny. Ekspresinya penuh dengan tanda tanya, seolah-olah dia ingin menyelidiki alasan di balik tindakan itu. Tidak hanya itu, Cakra juga penasaran bagaimana Billy bisa memiliki banyak uang sekarang. Cakra, apa yang kau pikirkan? Ayo pergi. Seru Billy, berbalik dan berjalan meninggalkan tempat itu. Cakra tersadar dari lamunannya dan segera mengikutinya. Selama perjalanan, Cakra terus menatap Billy dengan rasa penasaran yang besar, seolah-olah ingin mengenalinya lebih baik. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan anehnya tentang perubahan besar yang dialami oleh Billy. Cakra, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan wajahku? Tanya Billy, merasa sedikit tidak nyaman dengan pandangan tajam dari Cakra. Tidak, tidak. Ucap Cakra sambil menggeleng. Aku hanya berpikir bahwa kau tampaknya telah banyak berubah sekarang. Seperti orang yang berbeda. Billy tersenyum. Tidak terlalu ingin membahas hal tersebut. Perubahan yang lebih besar akan datang. Dan kau akan terbiasa nantinya. Ucapnya sambil menepuk pundak Cakra. Sementara dalam perjalanan, Billy menyadari bahwa keberadaan Cakra bisa dimanfaatkan untuk menemui Raja Pemulung. Dia tahu bahwa menghadapi Raja Pemulung akan menjadi tugas yang lebih baik jika dilakukan bersama Cakra, yang memiliki kekuatan dan dapat memberikan keamanan ekstra. Dengan Cakra di sisinya, Billy merasa lebih percaya diri saat memasuki wilayah yang mungkin tidak ramah. Di kehidupan sebelumnya, Billy tidak pernah tertarik untuk terlibat dalam bisnis mengumpulkan barang bekas. Dia merasa kurang ahli di bidang itu. Setelah Hana meninggal, dia berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, segalanya berubah ketika Billy menyadari potensi penghasilan dari bisnis mengumpulkan barang bekas. Saat dia mendapatkan informasi bahwa banyak pengumpul barang bekas yang bisa menghasilkan belasan juta atau bahkan puluhan juta rupiah setiap tahunnya, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bisnis yang tampaknya sederhana seperti itu bisa menjadi sumber penghasilan yang sangat menguntungkan. Yang paling menarik adanya sekelompok orang yang menggeluti dalam mengumpulkan barang-barang antik dari tahun 1960-an hingga 1970-an. Mereka memahami nilai historis dan estetika dari barang-barang tersebut, serta dengan teliti mencari dan mengumpulkan barang-barang yang langka dan berharga. Para kolektor barang antik itu memiliki pengetahuan yang luas tentang periode waktu tertentu dan memahami tren serta permintaan pasar. Mereka secara sistematis menjelajahi pasar barang bekas, pameran barang antik, dan penjualan lelang untuk menemukan barang-barang yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar.
Dengan dedikasi dan keahlian mereka, para pengumpul barang antik itu benar-benar mampu menghasilkan banyak uang. Seringkali, mereka menjual barang-barang yang mereka kumpulkan dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga awalnya, karena keunikan dan keaslian barang-barang tersebut. Pada tahun 1990-an, barang-barang antik yang berharga jarang ditemukan, tetapi masih ada saja yang menghasilkan uang dari cara tersebut. Mungkin saja ada peluang yang belum dia temui di dunia barang bekas. Tempat yang disebutkan Sonny berada di sisi barat kota. Ada sebuah kampung yang telah lama ditinggalkan di sana. Jika bukan karena Sonny yang menyebutkannya, Billy tidak akan pernah membayangkan bahwa Raja Pemulung akan memilih tempat seperti itu sebagai markasnya. Namun, tempat itu cukup terpencil, sepi pada hari-hari biasa, dan tidak buruk sebagai markas untuk mengumpulkan barang bekas. Ketika mereka sampai di pintu masuk kampung, mereka langsung dihadang oleh sekelompok orang. Billy mengernyit ketika melihat orang-orang itu, memperhatikan pakaian mereka yang usang dan robek-robek, serta banyak yang masih memegang karung-karung besar, seolah-olah dia sedang berada di kampung pemulung. Seorang pria jangkung menatap Cakra dengan tajam dan penuh kewaspadaan. Tubuh kekar Cakra membuatnya sulit untuk diabaikan, bahkan di antara sekelompok orang yang memenuhi pintu masuk kampung tersebut. Apa keperluan kalian datang ke sini? Tanya pria jangkung itu. Cakra segera mengalihkan pandangannya ke arah Billy, yang tetap diam tanpa bicara, dan malah menatap ke arah Sonny yang berdiri di sebelahnya. Sonny melangkah maju. Kami datang ke sini untuk menemui Tuan Kirun. Aku pernah menemuinya untuk membeli sesuatu kemarin. Siapa namamu? Tanya pria jangkung itu dengan tegas. Sonny Codek. Pergi dan tanyakan pada Tuan Kirun, apakah dia mengenal orang ini? Perintah pria jangkung itu kepada orang di belakangnya. Setelah beberapa saat, pria yang diperintahkan kembali dan membisikkan sesuatu di telinga pria jangkung itu. Setelah mendengar informasi tersebut, pria jangkung itu mengangguk dan memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk mengikutinya. Dengan adanya Cakra di sana, Billy tidak terlalu khawatir. Namun, ketertarikan Billy pada Tuan Kirun semakin meningkat. Dia mulai merenungkan betapa berpengaruhnya Tuan Kirun di wilayah tersebut. Billy menyadari bahwa Tuan Kirun tidak bisa dianggap remeh. Pria itu mampu menjaga keamanan wilayahnya dengan ketat, menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar di sana. Tak lama, mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu. Kalian tunggu di sini, ucap pria jangkung itu sebelum masuk. Billy memperhatikan sekeliling. Rumah itu tampak rapi dan cukup nyaman, jauh dari bayangan berantakan yang ia bayangkan sebelumnya. Tampaknya Tuan Kirun memiliki keistimewaan tersendiri yang membuatnya berbeda dari pemulung biasa. Saat pria jangkung itu kembali dan mempersilahkan mereka masuk, Billy memimpin jalan, membuka pintu, dan mereka memasuki rumah itu. Cakra dan Sonny mengikutinya seperti pengawal yang setia. Di dalam, ada seorang pria berusia 40 tahunan yang duduk santai di kursi rotan dekat jendela, sibuk membaca sebuah buku. Billy terkejut melihatnya, tidak dapat berkata-kata, hanya dia menatap pria itu. Sementara itu, pria tersebut dengan santai melanjutkan membaca bukunya, membalikan halaman demi halaman, yang judul bukunya tidak terbaca dengan jelas dari sudut pandang Billy. Billy, itu dia, Tuan Kirun. Misik Sonny. Billy mengangguk, memperhatikan pria di depannya dengan seksama. Tuan Kirun kemudian menaruh buku itu dan menoleh ke arah mereka. Apakah kau ingin berbisnis denganku? Tanya Tuan Kirun setelah menaruh bukunya. Ya, jawab Billy dengan tegas. Apa yang ingin kau beli? Tanya Tuan Kirun tanpa basa-basi. Aku tertarik dengan barang-barang elektronik yang kau kumpulkan. Aku ingin membelinya. Jawab Billy sambil tersenyum. Berapa banyak yang kau inginkan? Tanya Tuan Kirun lagi. Tergantung pada kualitasnya. Jawab Billy dengan santai. Tuan Kirun memperhatikan Billy dengan seksama. Apakah kau tahu harga barang-barang itu? Billy menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin kau bisa memberikan harga yang adil.
Tuan Kirun tampak tertarik. Apa pekerjaanmu? Sepertinya pertanyaanmu tidak ada hubungannya dengan bisnis kita. Jawab Billy dengan santai. Tuan Kirun mengangguk, sambil tersenyum penuh arti. Tapi aku ingin tahu. Tuan Kirun sudah menetap di kota itu selama bertahun-tahun. Namun itu kali pertama ia bertemu dengan seorang pemuda yang begitu menarik perhatiannya. Dengan kecerdasannya dalam mengamati orang, Tuan Kirun bisa merasakan aura keberanian dan ketegasan yang terpancar dari diri Billy. Tak hanya itu, sebuah tujuan dan kepercayaan diri yang tersirat dari tatapan Billy semakin membuat Tuan Kirun penasaran. Meskipun masih muda, terpancar kebijaksanaan dari cara Billy berbicara dan bertindak, suatu hal yang langka di kalangan pemuda pada umumnya. Maaf, aku tidak ingin membahasnya. Jawab Billy singkat. Mendengar ucapan Billy, wajah Sonny langsung berubah menjadi pucat. Dia sadar bahwa mereka berada di wilayah Tuan Kirun. Jika Billy benar-benar menyinggung perasaannya atau bertindak tidak hormat, itu bisa menjadi masalah besar bagi mereka bertiga. Sebutkan harga awal yang kau tawarkan. Tanya Tuan Kirun. Untuk satu TV, aku akan membayar 30.000. Ucap Billy. Tuan Kirun terkejut dengan harga tersebut. 30.000? Kau yakin? Ya, asalkan barangnya masih bagus. Ucap Billy dengan tegas. Tuan Kirun menatap Billy dengan ekspresi serius, sedikit menyipitkan matanya sebagai tanda perhatian. Dia tidak langsung menanggapi, memberi kesan bahwa dia sedang mempertimbangkan tawarannya. Billy, meski sedikit tegang, tetap berusaha untuk tidak tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa kesabaran adalah kunci dalam situasi itu, dan tindakan terburu-buru bisa merusak kesempatan yang sudah ada. Dia berharap bahwa keputusannya untuk datang ke sana tidak akan sia-sia, dan dia berharap bisa memberikan kesan yang baik pada Tuan Kirun. Saat ini, Billy tidak memiliki banyak uang. Dia menyadari bahwa dia perlu mengumpulkan kekayaan dengan cepat untuk mengikuti perubahan zaman. Dia teringat akan nasihat dari seseorang dalam kehidupannya sebelumnya. Sebelum usia 30 tahun, kau bisa menghasilkan uang dengan kekuatan fisik. Setelah itu, kau harus mengandalkan kecerdasanmu. Namun, dia juga menyadari bahwa untuk bisa menghasilkan banyak uang, penting untuk berada di tempat yang tepat dan bertemu dengan orang yang tepat. Billy yakin bahwa peluang masih ada di era ini, dan dia bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Berkaitan dengan lokasi geografis, Billy menyadari bahwa kota-kota pesisir pada tahun 1990-an dan kota-kota metropolitan di era berikutnya menjadi tempat di mana keberuntungan bisa ditemukan. Namun, salah satu hal yang dia tidak memiliki saat ini adalah modal awal. Untungnya, sekarang ada peluang untuk mendapatkan sejumlah besar barang elektronik bekas yang bisa diperbaiki dan dijual untuk mempercepat akumulasi modal. Billy tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Sepertinya apa kondisi barang yang kau inginkan? Tanya Tuan Kirun setelah beberapa saat terdiam. Penampilannya masih bagus, tidak ada kerusakan serius, dan bagian dalamnya lengkap. Jelas Billy sambil tersenyum. Tuan Kirun melirik Billy, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ayo, ikuti aku. Bab ke-51.